Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini, pemirsa, tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi upaya bersama untuk menjaga lingkungan sekitar. Hal ini yang dilakukan pemerintah Desa Bomo mengadakan kegiatan susur sungai sebagai edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi lestari. Pemirsa, keberadaan sungai sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya untuk perekonomian, sungai juga menjadi sumber mata air baku bagi sejumlah daerah. Peningkatan aktivasi pembuangan limbah rumah tangga menjadi faktor utama pencemaran sungai. Upaya pengendalian harus dilakukan dan tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat luas, namun juga pemerintah untuk bekerja sama menjaga lingkungan dan mengawasinya. Hal ini yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bomo melalui Pokmaswas Benteng Samudra dalam binaan Dinas Perikanan Banyuwangi mengadakan kegiatan susur sungai pada Kamis pagi 10 Juni 2021. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi, sosialisasi tingkat kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan juga sebagai pondasi untuk melestarikan alam secara berkaitan. Kegiatan susur sungai ini juga dikemas dari lomba fotografi dan menggambar tempat peninggalan sejarah di Desa Bomo, lokasi susur sungai serta tempat penangkaran penyu bagi siswa, serta juga mahasiswa sebagai edukasi, serta penelitian akan tingkat kesadaran masyarakat sekitar terhadap lingkungan. Kegiatan susur sungai ini juga ditandai penebaran benih ikan di Sungai Bomo. Kegiatan susur sungai tersebut yang sudah tersusun dengan baik dan penuh antusias ini dihadiri PLT Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi serta jajarannya, Forbimka Kecamatan Belimbing Sari, Kepala Desa Bomo, Kepala Desa Sekecamatan Belimbing Sari, Kelompok Usaha Bersama, serta Pokmaswas Benteng Samudra Desa Bomo. Selain dari pelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan serta perikanan, kegiatan ini juga melibatkan para pelaku UMKM Desa Bomo untuk memberikan eksistensi peluang usaha sebagaimana untuk menumbuhkan ekonomi lokal dari produk unggulan desa setempat. Kegiatan yang luar biasa ini jadi kolaborasi antara masyarakat, kelompok pengawas ya, Pokmaswas, masyarakat pengawas dengan desa, dengan Pak Camat, kolaborasi dengan dinas juga ya. Yang pertama itu, jadi ini kolaborasi kegiatannya. Yang pertama ingin mengenalkan kepada masyarakat. Sebenarnya tujuannya ingin mengenalkan potensi yang ada di Desa Bomo, khususnya potensi perairan daratan. Ya, ada sungai gitu. Ya. Di samping ingin mengenalkan pada mereka, juga kita ingin menyampaikan banyak program yang kita inginkan sampaikan pada masyarakat bahwa ada aturan. Terkait dengan mengelola sungai itu ada aturan. Aturannya apa? Contohnya tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan strum dengan potas atau apapun. Jadi mengenalkan itu ya. Ada aparat nanti yang akan berhubungan dengan itu. Jadi kita ingin di pelestarian juga terkait dengan potensi yang ada di perairan itu banyak yang selama ini mungkin tidak banyak dikenal oleh orang. Ingin mengenalkan lah khusus pada anak-anak. Generasi penerus bangsa ini ya, ingin mengenalkan potensi yang ada di masyarakat. Yang ketiga menjadi tanggung jawab kita semuanya terkait dengan konservasi ini banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan ya. Destinasi ini juga menjadi sebuah rencana konservasi nantinya. Jadi konservasi tidak hanya konservasi tapi bisa dilakukan dengan usaha-usaha juga untuk memberikan modal pada mereka membeli bibit dan seperti itu. Konservasi bisa juga kan dikaitkan dengan komersialisasi juga. Contohnya cemara udang dijual untuk ya mencangkok dan seperti itu dan lain-lain dan sebagainya. Yang terakhir kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.
ya untuk melestarikan seperti yang disampaikan pertama tadi, untuk melestarikan. Jadi tanggung jawab tidak hanya pada pemerintah, juga pada pemerintah desa, kecamatan, juga ada aparat juga seperti itu ya. Dengan adanya kegiatan susur sungai ini menjadi kebanggaan kami selaku pejabat pemerintahan Desa Bumo, karena ini usulan dari benteng Pokmas Benteng Samudra yang ada di Desa Bumo, dengan tujuan dan kandungan maksud dalam kita melaksanakan susur sungai ini untuk melestarikan sungai yang ada di Desa Bumo, sesuai komentar daripada Kepala Dinas tadi yang hadir di acara ini dalam acara susur sungai, untuk memberikan siklus atau biodata yang alam yang ada di Sungai Bumo ini, supaya tidak cuma kenangan aja di Pantai Bumo ini, sehingga nanti bisa dinikmati anak cucu kita. Kegiatan susur sungai ini tidak kita lakukan pada hari ini aja. Tanggal 31, tanggal 1 kita sudah melaksanakan kegiatan susur sungai yang melibatkan KUB yang ada di wilayah Kecamatan Belimbing Sari yang diperkasai oleh Mas Towib selaku Ketua Pokmas Benteng Samudra, dengan tujuan dan kandungan maksud apa yang menjadi alasan kami, yaitu melihat membersihkan sungai-sungai dari bawah, dari laut sampai menuju areal ini. Supaya apa? Karena kita sudah mengetahui bahwasannya pantai kita, sungai kita banyak, karena belum sadarnya masyarakat membuang sampah ini luar biasa, sehingga kehidupan di laut ini banyak ikan-ikan yang sementara ini yang dulu tidak memakan plastik, sekarang sudah kita rasakan ada makan plastik. Maka dari itu apa yang diperakasai oleh Benteng Samudra ini sangat baik demi melestarikan daripada laut maupun sungai yang ada di wilayah kami. Juga di samping itu ada situs-situs bersejarah di desa kami ini. Kemarin nanti bisa Mas memberikan masukan dari Bapak Towib selaku pelaksana kegiatan susur sungai ini, karena susur sungai ini adalah kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan. Hal ini ditangkap oleh KUB kami dan Pokmas kami, sehingga mengajukan kegiatan ini alhamdulillah di ACC, sehingga kami selaku kepala desa cuma menyayangkan aja tadi harapan masyarakat dan Pokmas kami menghadirkan Bapak Ibu Bupati dan Wakil Bupati, akan tapi karena ranahnya ada kepentingan di luar kota, sehingga diwakili oleh Kepala Dinas PLT Bapak Arif Setiawan selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Dan harapan kami ke depan, kegiatan ini bukan untuk seremonial saja, akan tapi harus berkelanjutan. Supaya apa? Kegiatan ini sudah kita diberkasai oleh Dinas Kelautan, maka dari itu harus implementasinya ke bawah, harus KUB ini bisa berjalan. Nah, melestarikan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, berkesinambungan. Kedua kali tempat ini harapan kami selaku Kepala Desa bisa menjadi wisata penunjang dari Pantai Ria Bumo, karena ini sangat indah kalau kita bisa melestarikan, menata Pak Esok di samping sandaran perahu biber. Di sini bisa untuk wisata, daripada ya orang-orang yang jenuh di Pantai Ria bisa langsung bersilaturahmi di sini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Dalam rencana keberangkatan jamaah haji tahun 2021, pemerintah mengumumkan keputusan penundaan keberangkatan haji tahun ini. Kepastian itu setelah terbitnya keputusan Menteri Agama RI nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan calon jamaah haji. Sehingga sebanyak 1048 calon jamaah haji di Banyuwangi gagal keberangkat untuk kedua kalinya. Pemirsa, pasca Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menerbitkan surat keputusan RI nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan calon jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji
tahun 1442 Hijriah. Sebanyak 1048 calon jemaah haji di Banyuwangi dipastikan gagal berangkat. Hal ini juga disampaikan oleh Kasih Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, Muhammad Jali. Dalam kesempatan ini dirinya mengatakan bahwasanya saat ini di Kabupaten Banyuwangi ada sebanyak 1048 calon jemaah haji yang gagal berangkat. Tak hanya itu, tahun 2021 ini tahun kedua tidak menyelenggarakan haji, sehingga pihak Kemenak meminta kepada warga yang gagal berangkat haji untuk menerima keputusan pemerintah tersebut. Pasalnya menurut Muhammad Jali, kebijakan yang diambil pemerintah itu adalah kebijakan yang terbaik. Sebab banyak hal yang dipertimbangkan ketika penyelenggaraan haji dilaksanakan. Selain menyangkut kesehatan, beberapa aspek lain juga menjadi pertimbangan. Sementara itu untuk warga yang sudah terdaftar akan menjadi prioritas pada pemberangkatan haji tahun berikutnya. Pria asal Kecamatan Wongsorejo ini mengakui setelah ada keputusan pembatalan, banyak calon jemaah haji yang mempertanyakan nasibnya. Namun Jali bersyukur dan berterima kasih pada seluruh masyarakat Banyuwangi yang sadar dan paham akan kondisi tersebut. Terima kasih. Memang begini, alhamdulillah untuk Banyuwangi, saya melihat kondisi jamaah haji setelah ada pengumuman dari Pak Menteri, dari Gus Menteri Agama, dengan keputusan KMA 660 tahun 2021 itu, alhamdulillah di sini adem ayemnya. Alhamdulillah saya bersyukur itu. Maka saya ucapkan terima kasih kepada para penggiat-penggiat haji, baik dari KBHU, baik dari IPHI, juga dari penyelenggara travel umroh, haji khusus, itu kan juga ikut membantu ya, haji khusus itu ikut membantu ternyata dalam rangka meredam masyarakat untuk bisa menerima keputusan pemerintah. Karena memang keputusan pemerintah kali ini itu bukan hanya memutuskan begitu saja, tapi keputusannya itu memang didasarkan atas berbagai aspek, semuanya demi kepentingan bangsa. Jadi kesemuanya itu demi kepentingan bangsa, demi kepentingan kebaikan kita bersama, baik untuk jamaah hajinya, baik juga untuk pemerintah, juga baik untuk banknya, baik untuk travelnya, baik untuk semuanya lah. Saya yakin itu adalah keputusan yang terbaik. Makanya harapan saya itu jamaah haji, saya ucapkan terima kasih kepada jamaah haji yang telah bisa menerima keputusan ini. Saya yakin walaupun dia tidak berangkat, tapi jiwanya, rohnya sudah ada di Mekah, saya yakin demikian. Dan saya yakin itu mudah-mudahan itu menjadi jalan diterimanya hajinya menjadi haji mabrur nantinya itu sebenarnya. Soalnya kan begini kan, Pak, kalau saya ini sudah sepuh bagaimana Pak, nanti tidak bisa. Tapi saya yakin itu sudah dihitung haji, tidak usah khawatir. Tuhan kan Maha Rahman, Maha Rahim kan. Jadi insya Allah niatan yang sudah tulus, karena kendala ketidakmumkinan, karena kebijakan, mungkin karena keadaan, itu saya yakin sudah dihitung sebagai haji. Tenang saja sudah, Allah Maha mengetahui. Total jamaah haji kita itu bukan tahun ini, total jamaah haji kita yang tidak berangkat itu kan 1048 tahun 2020. Karena mereka itu dijanjikan berangkat tahun 2021, ternyata tahun 2021 pun juga tidak berangkat, ya berarti sama kan? Yang tidak berangkat tahun yang lalu tidak berangkat tahun ini, itu istilahnya. Tapi tidak usah khawatir, mereka tidak bisa diberangkatkan tahun ini, besok akan diberangkatkan, prioritas dia pertama kali, tidak akan memberangkatkan yang lain sebelum mereka berangkat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Profesi pandai besi sudah jarang ditemukan di era modern saat ini karena dinilai kurang menjanjikan. Namun, demi melestarikan tradisi turun-temurun dari nenek moyang, bapak yang satu ini rela bergelut dengan panasnya tungku pembakaran agar warisan budaya leluhur tidak hilang dimakan zaman. Pemirsa, di galeri pandai besi yang berukuran rumah inilah, Paidi warga asal Dusun Bulurjo, Desa Bulurjo, Kecamatan Purwoharjo, mendedikasikan setengah umurnya sebagai tukang pandai besi. Hal ini bukan tanpa alasan, dirinya yang dibantu 2 orang karyawannya yang tak lain adalah kerabatnya sendiri. Meneruskan tradisi yang sudah diwariskan dari nenek moyang agar tak hilang ditelan oleh zaman. Bergelut dengan panasnya api sudah menjadi makanan sehari-hari dari bapak yang sudah berumur 50 tahun tersebut. Satu persatu besi bekas spare mobil yang didapatkan dari wilayah sekitar dibentuk menjadi peralatan rumah tangga ataupun bertani, mulai dari pisau, golok, kapak, hingga sabit. Pesanan yang datang silih berganti membuat Paidi terkadang kewalahan.
melayani permintaan untuk membuat mulai dari nol hingga jadi, sampai permintaan untuk memulai senjata milik pelanggannya. Meskipun memakai peralatan yang terbilang sederhana, yakni tungku pembakaran serta gerinda, namun hasil dari tempaannya tidak diragukan lagi dan bisa diadu dari hasil industri pabrikan. Hal itu terbukti dari pesanan para pelanggannya yang berasal dari luar Banyuwangi, baik dari Pulau Sumatera hingga Pulau Kalimantan. Bahkan pernah dirinya diminta pesanan dari pelanggannya yang dari ibu kota untuk membuat sebilah katana, senjata yang terkenal para samurai negeri Sakura. Dalam sehari Paidi mampu menghasilkan hingga 15 senjata tajam berbagai jenis. Pembuatan mote, arit, sama kampak 20 tahun. 20 tahun ya Pak ya. Sehari bisa produksi berapa Pak? 15. Kalau yang baru 65. Kalau yang nyerpis itu biasanya 15, 20 dari Sumatera, Kalimantan. Ya orang sekitar sini saja. Tradisi sebagai tukang pandai besi akan terus diwariskan, di mana satu karyawan yang saat ini ikut membantu merupakan anak kandungnya sendiri. Sehingga dirinya berharap sang anak mampu meneruskan usaha yang sudah menjadi tumpuan ekonomi keluarga kecilnya saat ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.